Mendukung apapun setiap hobi anak, memang tak semua orang tua bisa melakukannya. Apalagi kalau hobi anak tersebut terbilang cukup unik atau bahkan mungkin terlalu ekstrim. Ya, selain karena khawatir hobi sang anak membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain, orang tua juga terkadang hanya ingin mendukung sang anak berprestasi di pendidikan akademis dibanding hobi randomnya. Eits, tapi nampaknya hal itu tidak dijadikan sebuah masalah oleh aktris cantik Citra Kirana. Pasalnya apapun hobi sang putra sulung Kin Ataraska Aditya alias Abang Atar, Jiki selalu mendukungnya, termasuk hobi Atar yang seneng banget bermain-main dengan ular, hingga ingin memelihara hewan reptil tersebut. Wah, dia sih pengennya kalau bisa diizinin punya ular sih, dia pengennya ular sebenarnya. Cuma kitanya takut ya, kayaknya bukan binatang yang menjadi binatang piaraan gitu. Jadi kayak kemarin ketemu ular punya Irfan Hakim tuh dia happy banget, pulangnya malah pengen beli, nangis-nangis pengen beli, pengen punya gitu. Tapi ya dikasih pengertian aja, nanti kalau misalnya mau lihat ular kita ke zoo aja Atar gitu. Lantas melihat sang anak yang sejak dini sudah sangat cinta binatang, benarkah Citra Kirana tak membatasi Atar untuk memelihara hewan apapun di rumah? Lalu bagaimana pula cara Citra Kirana mengajarkan tanggung jawab terhadap Atar saat merawat hewan-hewan kesayangannya? Dia udah aku ajarin gitu, dia kalau misalnya Atar kan dia selalu pengen punya hewan yang asli gitu. Makanya kemarin nangis-nangis sama papahnya pengen beli hamster. Tapi aku kasih tahu hamster nanti harus kasih makan ya Atar gitu. Terus nanti harus Atar belajar rapihin kandangnya. Terus kura-kura juga kemarin gitu. Nanti kalau misalnya dia pupup, apa dia pipis, Atar harus cuci ya apa tempatnya. Oke. Terus memang pas ada kura-kuranya pupup gitu ya atau pipis gitu kan bahasa gitu dia juga kayak udah mama pipis, terus dia langsung ke toilet dia bersihin. Gak jijik berarti ya? Enggak sih, alhamdulillah. Maksudnya dia memang harus tanggung jawab lah, apa yang dia suka dia harus tanggung jawab. Kalau ngomongin soal hobi unik dan ekstrim sejak dini terhadap anak, Arasya Wardana Bahtiar alias Arasya, putra sulung aktris sekaligus penyanyi Tasya Kamila, juga memiliki hobi yang lain daripada yang lain. Ya, Arasya ternyata sangat hobi mengkoleksi berbagai jenis kipas angin. Bahkan koleksi kipas anginnya itu disimpan di ruangan khusus olehnya. Iya ya, anak-anak aku ada-ada aja emang yang abangnya sukanya koleksi kipas angin, adiknya sukanya makan pedas sama minum jamu tuh. Melihat Arasya memiliki hobi random dan unik, sebagai seorang ibu Tasya justru tak mempermasalahkannya. Tasya malahan semakin menuruti keinginan sang anak untuk mengkoleksi kipas angin favoritnya sebagai hadiah untuk Arasya karena sudah berani dikitan di umur 5 tahun. Dia udah disunat tuh Arasya bulan Juli apa Agustus awal. Dia pun juga kayak nggak mau dirayain mau gimana juga ya, dia juga nggak banyak bisa gerak kan, yang penting hadiahnya aja deh kata dia. Jadi ya udah kipas aja sebiji udah. Tapi ini omanya neneknya pada ngasih hadiah juga, jadi ada yang ngasih hadiah kipas, ada yang ngasih hadiah uang. Dia kan udah mulai ngerti kan kalau misalkan mau belanja sesuatu tuh pakai uang gitu, dia udah mulai tahu angka, jadinya dia seneng gitu kan. Uangnya tetap mamahnya yang pegang tapi uangnya. Aktor senior, sutradara film dan konten kreator Baim Wong yang memutuskan menggugat cerai Paula Verhoeven masih jadi bahan gunjingan halayak luas dan netizen sejagat maya. Gimana enggak coba? Baim yang ingin menceraikan Paula dan sudah mendaftarkan gugatan talak cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun malah mengumbar aib istrinya yang dituding Baim sudah selingkuh dengan teman baiknya sendiri. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Pernyataan Baim Wong yang menggugat cerai Paula Verhoeven
namun mengumbar aib istrinya. Sukses bikin netizen nyinyir dan membandingkan langkah yang diambil mantan pacarnya Marshanda saat proses cerai dengan Ben Kasyafani pada April 2011 silam. Meski kala itu perang panas di media dan di pengadilan, namun Caca dengan tegas tidak mau mengumbar aib Ben hanya untuk mendapatkan hak asuh anak sematawayang mereka, Sienna Amira Kasyafani. Kalau misalnya kita cerai, itu kan ada materi satu di mana kita harus hak asuh anak di siapa nih gitu ya. Nah itu aku tuh benci banget proses itu, tau nggak kenapa? Karena ternyata otomatis pengacara akan butuh data-data jelek tentang Ben dari aku dan data-data buruk tentang aku dari Ben. Iya. Untuk kayak biar gue yang menang gitu. Itu aku benci banget karena tau gak aku merasa apa? Aku benci proses menjelek-jelekan suamiku yang dipaksa sama lingkungan, mantan suamiku. Kedua, aku nggak mau Sienna kepanjangan memori bapak ibunya berperang gitu. Jadi aku kayak, ya udahlah aku mengalah. Setali 3 uang dengan Marshanda, Natasha Rizky yang bercerai dengan Desta Mahendra pada 19 Juni 2023, sampai sekarang memilih menutup rapat-rapat aib mantan suaminya yang sudah memberinya 3 anak. Saya dan mantan suami saya sama-sama public figure gitu. Kita berdua sepakat kita nggak pernah mau menceritakan sampai detik ini apa yang terjadi sama kita berdua. Ini bener-bener kesepakatan yang memang cukuplah kita yang tahu gitu. Dan kita nggak perlu harus bercerita ke mereka semua. Untuk apa? Bisa jadi itu bisa memuaskan rasa hawa nafsu teman-teman semua. Dan akhirnya nggak ada juga keuntungannya. Andai gengsi belajar dari artis perempuan, Baim bisa sharing sama Ruben Onsu yang meski sudah resmi cerai dari Sarwenda, namun sampai kapanpun tidak akan mengumbar aib sang mantan istri. Nggak perlu saya jelaskan kronologinya. Jadi buat saya, siapa yang menggugat di antara kita berdua, sudahlah kesepakatan kami berdua. Udah aku aja yang daftar. Dan maksudnya gini, kami mengambil keputusan itu dengan baik aja. Ketika saya ada di satu tempat yang menanyakan tentang hal-hal dan menjelaskan kronologinya, saya pasti langsung pergi. Buat saya gini, lu luka gue belum sembuh, lu minta gue ngorek lagi berita itu, gue mesti jelasin lagi, terus untungnya apa? Akhirnya saya sama Wenda ya sepakat untuk menutup kuping untuk hal-hal yang kami harus fokus dan membenahi diri untuk anak-anak. Rumor perselingkuhan antara Aziza Salsa dan Salim Nauderer, mantan kekasih Rachel V-nya, makin hari makin memanas. Aziza yang awalnya seperti cuek dengan rumor ini, malah diduga mulai menyindir Rachel V-nya di media sosial. Dalam story Instagramnya, Aziza mengatakan, "Stop ngerasa diri lo sepenting itu. Stop juga ngerasa kita pernah sedekat nadi. Merasa tersakiti banget. Lu siapa?" Gak lama setelah Aziza ngepost story-nya, Salim yang selama ini diam 1000 bahasa tiba-tiba membuat klarifikasi di akun Instagramnya. Salim membantah punya hubungan lebih dari teman dengan Aziza. Klarifikasi itu tentu berbanding terbalik dengan pernyataan Ramzi, kuasa hukum Jessica Felicia, yang mengatakan bahwa Salim sudah pernah mengakui bahwa perselingkuhannya dengan Aziza memang benar adanya. Salim juga bilang, ya bang, beritanya benar, tapi kalau sampai seperti bagaimana saya enggak seperti itu. Cuman yang jelas ya mereka berdua yang mengakui lah memang ada perbuatan itu dan mereka sudah putus. Belum genap 1 bulan berpisah dari Ruben Onsu, Sarwenda nampaknya sudah mulai bisa menata diri. Sarwenda bahkan mulai menikmati perannya sebagai single mother yang kemana-mana sendiri tanpa suami. Lihat saja, saat menemani anak-anaknya ngebatik dan berenang, Sarwenda terlihat begitu happy tanpa beban. Malahan Sarwenda yang dulunya selalu terlihat anggun bak princess, ternyata diam-diam jago main biliar. Ci, apa kabar? Baik. Bukan kabar Ci, apa kabar rumah tangganya Ci? Ya begitulah ya kan. Iya, namanya hidup kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang prediksi ke depannya seperti apa dan yang penting anak-anak baik-baik aja, ya, semuanya baik. Betul.
Raffi Ahmad benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah seorang family man. Betapa tidak, di tengah jadwal kerjanya yang super padat, Raffi selalu memprioritaskan keluarganya. Lihat aja momen berikut ini. Demi memenuhi janjinya ke Rafathar untuk ikut lomba ayah dan anak, Raffi rela sewa helikopter supaya nggak telat sampai ke sekolah sang anak. Hebatnya, meski udah capek ngejar waktu dari kota Banten ke Jakarta, Raffi tetap bisa meraih juara 1 lomba lari. Terima kasih. Saya di belakang aja. Siap. Oke. Gokil. Oh, janji gue kasih juara 1 ke anak gue. Hari ini pengorbanan. Papa tuh, peluk dong, saya thank you Papa. Juara 1. Tadi benangnya salahnya. Kalau mau nyemplung harus ke bawah. Papa, makasih. Papa udah ikut lomba sama I love you. Hampir 2 pekan setelah Marissa Haque meninggal dunia, sang suami Ikang Fauzi akhirnya manggung lagi. Setelah berhembus kabar bahwa Ikang kehilangan semangat untuk nyanyi lagi, kemarin penyanyi berusia 64 tahun itu justru tampil memukau dan energik di depan para penonton. Meski hatinya masih diselimuti duka, namun Ikang mengaku gak mau mengecewakan para penggemar. Tak hanya itu, saat manggung, Ikang juga tak lupa menyelipkan doa dan membaca Al-Fatihah untuk mendiang istrinya. Semangat karena kita nyanyi bareng-bareng. Dan tadi ada Al-Fatihah buat Marissa juga. Ya sebagai musisi, saya senang. Dan Marissa juga saya pasti senang ngelihat saya seperti ini. Saya salut sama Ikang yang begitu tegar ya, siapa yang nggak shock lah ya kehilangan istri dalam kondisi yang mendadak. Ganteng, imut, dan menggemaskan, itulah tampilan kakak beradik Syakil dan Jorel yang lagi berada di Tanah Suci. Bersama kedua orang tuanya Roger Danuarta dan Cut Meriska, Syakil dan Jorel sedang menjalankan ibadah umroh. Kegantengan Jorel bahkan sampai go internasional loh. Lihat aja, wajah ganteng Jorel sempat terpampang di sebuah akun Islami internasional. Pasangan Roger dan Cika nampak begitu bahagia bisa umroh dengan mengajak serta kedua buah hatinya. Sebuah perjalanan umroh yang cukup merepotkan tetapi membahagiakan. Pergi sama anak-anak nggak ada istirahatnya. Tapi seru banget, momen ini nggak bisa diulang loh. Syakil terlihat begitu happy saat diajak memasuki Masjid Nabawi. Dia begitu antusias karena selama ini hanya mendengar namanya saja dari guru ngajinya. Syakil senang dia. Senang dia. Selama ini diceritain sama guru ngaji aja ya. Oh iya. Syakil dan Jorel semakin bikin gemas saja saat digendong manja, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini sih namanya belajar taat beribadah sejak dari bocah. Sebuah perjalanan ibadah yang indah dan bikin happy. Kita naik kereta cepat. Anak-anak happy banget. Syakil, Jorel happy Syakil? Happy Jorel? Happy? Mau. Anak-anak itu pasti happy kalau tak banyak dikekang dan dilarang. Nah, kebetulan Amina baru saja diajak kakek Anang dan Aunty Arsy makan bareng di sebuah restoran yang menyajikan banyak makanan berbahan coklat. Namanya bocil ketemu coklat, ya pasti auto kalap. Padahal Mama Aurel sudah pesen gak boleh terlalu banyak makan coklat. Ada mama langsung, aduh Aminah, cepetan habisin. Mamanya mau kesini soalnya, aduh, habisin. Lagi jalan kesini, sama Genda. Gawat. Gawat.
Habis makan coklat, Aunty Arsi mengajak Amina belajar bikin mochi. Gemes banget lihat tangan mungil Amina membentuk mochi. Lucunya Amina nggak mau dibantuin loh. Belum pernah kasih. Iya, kasih tepung dulu. Tepung. Emang iya biar nggak lengket. Ya udah. Oke. Ya kakak mesti. Aduh, banyak banget lagi. Kasih kaget. Setelah melalui perjuangan tak kenal lelah, Amina akhirnya berhasil membentuk mochi dengan usaha sendiri.